kesukaan, ku teringat akan ketentraman. Hatiku rindukan surga, berakhir deritaku di sana.
Di dalam nama Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga yang maha mulia, maha agung serta maha besar. Bersama-sama Bapa pada pagi hari ini, kami anak-anak-Mu dan hamba-Mu datang ke hadapan tahta kemurahan-Mu ya Bapa. Kami mengaturkan syukur dan terima kasih atas segala berkat, karunia, dan rahmat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Atas segala pelindungan, tuntunan, bimbingan, serta perawatan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Allah Tritunggal, Allah yang maha baik, Allah yang maha sayang. Kami bersyukur dan berterima kasih kehadirat-Mu juga, karena Engkau telah berkenan untuk memilih kami dari sekian banyak umat manusia, untuk Kau jadikan milik-Mu, untuk Kau jadikan anak-anak-Mu. Sungguh merupakan suatu karunia yang sedemikian agung dan besarnya, yang Kau berikan kepada kami sebagai umat manusia, sebagai para pendosa, sehingga dengan kasih sayang-Mu, dengan kemurahan-Mu yang Kau berikan kepada kami, Kau telah berkenan untuk memilih kami, menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu, menjadikan kami sebagai ahli waris kerajaan surga. Terima kasih ya Bapa, kami haturkan kehadirat-Mu juga. Karena Engkau senantiasa mengingat akan apa yang kami butuhkan, tidak hanya di dalam kehidupan jasmani, tetapi terlebih lagi, Kau berikan, Kau nyatakan akan kasih karunia-Mu untuk kehidupan dan keselamatan jiwa kami bersama. Bapa, terima kasih juga kami haturkan kehadirat-Mu. Karena oleh kasih sayang-Mu, Kau telah berkenan juga membukakan jalan bagi kami, sehingga kami kesemuanya pada pagi hari ini dapat berhimpun lagi di dalam mezbah kemurahan-Mu. Suatu kesempatan yang agung dan mulia telah Kau sediakan bagi kami. Sucikan hati dan jiwa kami, patutkanlah kami, agar kami dapat Engkau perkenankan untuk menerima segala berkat dan selamat yang Kau sediakan bagi kami. Dan berilah kami tenaga dan kemampuan untuk membukakan pintu hati kami. Bukakanlah akal kefikiran kami, dan mampukanlah kami dapat mengerti dan memahaminya, dan mampukanlah kami juga dapat melakukannya dengan baik di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tengoklah Bapa, kami juga datang dalam rumah-Mu dengan membawa beban persoalan kami masing-masing. Segala keberatan, pikulan, salib, problema, dan permasalahan yang kami hadapi, kami ingin taruhkan semuanya di bawah tangan-Mu yang penuh kasih sayang ya Bapa. Tolonglah kami, bantulah kami, berikanlah apa yang kami butuhkan, agar kami kesemuanya dapat tetap bertahan di atas jalan kebenaran-Mu, dan kami pun dapat terus berjalan di atas jalan kebenaran-Mu sampai pada akhirnya nanti. Bapa, demikian juga kami mengingat bagi saudara kami yang oleh karena sesuatu hal pada pagi hari ini tidak dapat hadir. Engkau mengetahui akan apa yang menjadi halangan rintangan mereka, apa yang menjadi hambatan mereka, apa yang menjadi peperangan iman dan kepercayaan mereka. Tolonglah mereka juga, berikanlah apa yang dibutuhkan. Bapak, demikian juga kami ingat bagi saudara kami para jiwa yang di alam baka sana. Engkau mengetahui juga akan keinginan mereka, harapan mereka. Mereka pun juga sama sebagaimana yang kami adanya, mereka pun juga mengharapkan dan menginginkan suatu berkat dan selamat yang berasal daripada-Mu. Bukakanlah juga pintu kemurahan-Mu bagi mereka, agar mereka pun juga dapat merasakan akan kasih sayang-Mu, sebagaimana Engkau mengasihi kami bersama. Oleh karena itu Bapa, biarlah Engkau berkenan juga mengingat kepada mereka, agar mereka pun pada hari Minggu mendatang mereka dapat meraih akan berkat dan selamat yang Kau sediakan dalam mezbah kemurahan-Mu, termasuk sakramen-sakramen yang dibutuhkan untuk dapat mereka pergunakan menantikan kedatangan Tuhan bersama-sama dengan kami untuk menjemput kedatangan Tuhan. Bapa, hadirlah tengah-tengah kami, berkata-katalah kepada kami, berikanlah apa yang kami butuhkan untuk kehidupan dan keselamatan jiwa kami bersama. Bapa, bersama-sama dengan seluruh umat-Mu, bersama-sama dengan rasul kepala para rasul dan kelompok rasul, kami berseru kepada Engkau ya Bapa, pendekkanlah masa penantian ini, kirimkan segera putra-Mu, terimalah kami semua di dalam kemuliaan-Mu. Dengarkan permohonan kami, berikan lebih apa yang mampu kami mohonkan dalam doa ini. Semuanya kami mohonkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Putra Bapa yang teramat kekasih. Amin. Saudara yang kasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam rumah Allah, di dalam kebaktian streaming pada hari ini.
di mana pada pagi hari ini Allah memberikan kita nas yang didasarkan dari kitab Lukas bab yang ke-10 ayat yang ke-20 yang sedemikian bunyinya. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Sekian, silahkan duduk. Merdu bunyi puji nyanyi bergema sampai jauh. Lonceng bunyi puji nyanyi mereka yang ditebusnya. Lonceng bunyi tak henti-hentinya, anak Allah marilah bernyanyi. Buatlah pujian dan gembira. Terima kasih. Saudara-saudari yang kasih, hari ini kita bersyukur bahwa Allah pada pagi hari ini masih memperkenankan kita bersama-sama dapat berkumpul dalam suatu lingkungan yang mungkin di antara kita berada dalam satu kelompok-kelompok yang kecil, tetapi tidak kemungkinan kita juga ada di dalam satu kelompok yang relatif lebih besar, di mana kesemuanya memiliki suatu kerinduan, keinginan untuk menerima firman-firman Allah, untuk menerima akan nasihat-nasihat Allah, dan juga ingin mendengarkan apa yang dikatakan Allah kepada kita kesemuanya. Kita dapat mengetahui bahwa hal ini terjadi oleh karena masih berada dalam suatu situasi pandemik, sehingga kita bersama-sama ada di antara kita yang masih belum dapat mengikuti kebaktian bersama-sama di dalam rumah Allah, untuk juga dapat meraih berkat dan selamat, karunia kemurahan Allah secara sepenuhnya, dan juga belum dapat berjamu bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi itu semuanya tidak menghalangi Allah untuk senantiasa menyatakan kasih beliau, menyatakan akan kemurahan beliau kepada kita. Sehingga meskipun dalam kondisi yang seperti ini, Allah ingin untuk tetap merawat kita, tetap memelihara kita, tetap memberikan apa yang kita butuhkan bagi kehidupan dan keselamatan jiwa kita. Itulah sebabnya kemudian Allah berkenan mengumpulkan kita bersama-sama, yang satu dengan yang lain tersambung dengan streaming, tetapi itu hendaknya juga dapat senantiasa menumbuhkan sukacita kita bersama. Dan Allah pada pagi hari ini pun juga kembali mengingatkan kepada kita mengenai apa yang menjadi rencana pekerjaan kelepasan Allah dan juga rencana pekerjaan keselamatan beliau. Dan itu tidak hanya terjadi pada masa yang lampau, tetapi juga terus dilakukan hingga pada masa sekarang ini. Kalau kita menilik sejenak apa yang telah dilakukan oleh Allah, khususnya Tuhan Yesus Kristus, ketika menyatakan akan pekerjaan kelepasan dan pekerjaan keselamatan ini, ketika ia memberitakan, mewartakan berita keselamatan ini, maka Tuhan pun tidak selalu melakukannya secara sendiri, melainkan juga beliau beberapa waktu, beberapa saat juga menugaskan murid-muridnya untuk melakukan akan hal ini. Dan kalau kita membaca dari nas yang diberikan kepada kita dari Lukas 10 ayat 20, dan kalau kita membaca sebelumnya, maka kita dapat membaca di sana bahwa pada saat itu Tuhan Yesus Kristus mengutus ke-70
orang muridnya untuk mendahului beliau ke kota-kota dan tempat-tempat yang akan dikunjungi oleh beliau. Pada saat Tuhan Yesus Kristus menugaskan murid-muridnya pada waktu itu, Tuhan pun juga tahu apa yang akan dialami, apa yang akan dijumpai oleh murid-muridnya. Itulah sebabnya kemudian Tuhan menasehati mereka. Sebelum mereka berangkat memenuhi akan tugas yang diutuskan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada mereka. Beliau tahu bahwa nanti murid-muridnya juga akan mengalami suatu penolakan. Dan ketika hal itu terjadi, maka sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Lukas 10 ayat yang ke-10 dan 11, kalau engkau nanti menghadapi suatu penolakan, dikatakan sedemikian, tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah, kerajaan Allah sudah dekat. Itulah yang dinasihatkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Kenapa Tuhan Yesus Kristus menasihatkan akan hal ini? Karena beliau secara pribadi sebelumnya juga mengalami suatu penolakan. Ketika beliau akan ke Yerusalem, dan kemudian beliau melewati daerah orang-orang Samaria, Tuhan Yesus ditolak oleh mereka. Dan itulah yang juga dialami oleh murid-muridnya. Sehingga karena Tuhan Yesus Kristus tahu akan apa yang akan dialami oleh mereka, maka Tuhan Yesus Kristus menasehati mereka sebagaimana yang kita dengar tadi. Tidak hanya ditolak, ada juga mereka yang mungkin akan mengalami penganiayaan, dicela, bahkan difitnah. Di sini Tuhan Yesus Kristus pun juga menghibur mereka sebagaimana yang juga dapat kita lihat di dalam Matius 5 ayat yang ke-11 dikatakan demikian, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Saudara-saudara yang kasih, memang di dalam kitab Injil khususnya di bab Lukas yang ke-10 tadi, tidak dijelaskan bagaimana ketika murid-murid Tuhan Yesus Kristus itu melakukan apa yang ditugaskan oleh Tuhan untuk mendahului Tuhan Yesus Kristus ke kota-kota dan tempat-tempat yang akan dikunjungi. Tetapi yang jelas ketika mereka kembali, mereka sedemikian bergembiranya karena sebagaimana dikatakan di ayat-ayat yang sebelumnya, mereka mengatakan, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Sukacita dan kegembiraan itu mereka nyatakan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus juga bergembira oleh karena apa yang telah dilakukan dan dialami oleh murid-muridnya. Tetapi sebagaimana dikatakan di dalam nas pembukaan tadi, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Saudara yang kasih, yang menjadi pertanyaan, siapakah dan bagaimanakah agar seseorang dapat terdaftar namanya di surga? Kalau kita bertanya siapakah yang dapat namanya terdaftar di surga, maka kita dapat kembali jauh ke belakang. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka Allah telah merancang suatu pekerjaan kelepasan, pekerjaan keselamatan untuk semua manusia, tanpa terkecuali. Allah ingin agar setiap manusia dapat kembali memiliki persekutuan dengan Beliau.
Dan itu ditegaskan ketika Tuhan Yesus Kristus telah dilahirkan ke muka bumi dan kemudian juga beliau akan memulai pekerjaan beliau. Maka Allah sekali lagi menandaskan untuk siapa dan bagaimana seseorang itu dapat terdaftar namanya di surga. Ketika Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan di atas gunung, di mana pada saat itu ada Musa dan Elia yang mewakili mereka yang ada di alam baka, dan juga ketika murid Tuhan Yesus, maka di sana dikatakan dengan jelas oleh Allah, inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Dari apa yang dinyatakan oleh Allah dan kejadian tersebut, jelas bahwa setiap orang, baik yang masih hidup maupun yang sudah di alam baka, memiliki kesempatan yang sama untuk dapat agar namanya dapat terdaftar di surga. Sehingga dengan demikian, sekali lagi perlu digarisbawahi bahwa siapakah yang bisa namanya dapat terdaftar di surga adalah mereka yang masih hidup di muka bumi dan juga mereka yang sudah ada di alam baka sana. Selanjutnya bagaimana kemudian agar nama kita bisa terdaftar di surga? Saudara-saudara yang kasih, pertama-tama, agar seseorang dapat namanya terdaftar di surga, mereka harus mengenali, percaya, dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Putra Allah, sebagai Sang Juru Selamat, dan sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Itulah langkah pertama untuk kita dapat mencatatkan nama kita di surga. Pengenalan, penerimaan, dan kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Putra Allah, sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Karena Tuhan juga menandaskan tidak ada seorang pun yang sampai ke Bapa tanpa melalui aku. Selanjutnya sehingga ketika kita telah menerima Tuhan Yesus Kristus, percaya dan mengikut akan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, maka langkah berikutnya adalah kelahiran baru dengan air dan roh. Setelah seseorang menerima Tuhan Yesus Kristus, ia harus dilahirkan kembali oleh air dan roh. Sebagaimana yang juga dinyatakan Tuhan Yesus Kristus kepada Nikodemus yang dapat kita baca di dalam kitab Yohanes 3 ayat yang ke-5. Di situ ditandaskan untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh Yudas kepada Tuhan. Beliau menjawab sedemikian, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara yang kasih, itulah langkah yang kedua agar nama kita dapat dicatat di dalam surga. Ternyata saudara yang kasih, ada langkah berikutnya. Ketika nama kita tercatat di surga, maka untuk benar-benar kita dapat sampai ke sana, maka kita harus mau untuk dipersiapkan bagi harinya Tuhan. Nama kita tercatat saja, tetapi kalau kita tidak mau melakukan apa yang dikehendak Allah, maka kita juga tidak akan dapat sampai ke tempat tujuan. Oleh karena itu, saudara yang kasih, bagaimana agar nama kita tercatat di sana? Menerima Tuhan Yesus Kristus, mengenali Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat, dan mengikuti beliau, dan kemudian mendapatkan kelahiran baru dengan air dan roh. Dan yang ketiga, kita mau untuk dipersiapkan bagi harinya Tuhan. Inilah saudara yang kasih yang hendaknya dapat kita bayangkan di dalam diri kita masing-masing, agar dengan demikian kita dapat benar-benar agar kita benar-benar nama kita dapat tercatat di dalam kerajaan surga. Dan hal ini sekali lagi tidak hanya diperuntukkan bagi kita yang masih ada di muka bumi, tetapi juga bagi mereka yang sudah di alam baka. Semuanya itu adalah kasih karunia Allah
yang diberikan kepada kita. Semuanya itu adalah merupakan suatu sukacita yang besar bagi mereka. Dan oleh karena itu, ketika sukacita itu telah diberikan kepada kita kesemuanya, mari kita juga mengingat akan mereka yang sudah di alam baka, dan bagi merekalah kita hendaknya juga turut mendoakan agar Allah berkenan mengaruniakan kemurahan ini kepada mereka di dalam sakramen-sakramen yang mereka butuhkan. Dan bagi merekalah kita juga dipilih untuk memberitakan kabar sukacita ini agar kabar tentang kelepasan ini dapat diterima oleh semuanya dan tidak ada seorang pun yang tidak pernah mendengarnya. Dan bagi merekalah kita juga dipilih untuk membantu dan mendukung pekerjaan para rasul dan menunjukkan kepada mereka bahwa kedatangan Kristus sudah dekat. Saudara yang kasih, disinilah peran kita sebagai anak-anak Allah yang telah mendapatkan kasih karunia dan sukacita yang diberikan kepada kita. Karena sukacita itu juga tidak hanya berlaku bagi mereka, tetapi juga berlaku bagi kita kesemuanya. Dan perlu sekali lagi ditandaskan, semuanya itu adalah merupakan kasih karunia Allah yang telah diberikan kepada kita bersama. Oleh karena itu, marilah kita bersukacita oleh karena kasih dan kemurahan Allah yang diberikan kepada kita. Karena tanpa kita sadari, kita sebenarnya orang yang tidak layak untuk menerima itu semuanya. Kita termasuk orang-orang yang pendosa-pendosa yang malang, tetapi Allah mengaruniakan kasih beliau kepada kita, sehingga kita kesemuanya dapat juga memiliki dan meraih kesempatan untuk mendapatkan sukacita sebagaimana yang diharapkan. Saudara yang kasih, sebagaimana dikatakan tadi, pekerjaan ini masih terus berlangsung. Dan pekerjaan ini tidak hanya ada di muka bumi, tetapi pekerjaan yang besar ini, pekerjaan Allah yang agung ini juga sedang berlangsung di dalam alam baka sana, di alam barzakh. Sehingga dengan demikian, marilah kita berusaha untuk sekali lagi berperan serta di dalamnya. Ketika kita telah mendapatkan kasih karunia Allah, jangan kita kemudian berdiam diri. Jangan kita menjadi acuh tak acuh kepada orang lain. Kita hendaknya juga memiliki suatu rasa kepedulian terhadap apa yang dialami oleh saudara-saudari kita. Kita hendaknya memiliki kepekaan terhadap apa yang dirasakan oleh saudara-saudari kita. Kita diharapkan juga hendaknya dapat memiliki empati kepada apa yang dialami oleh saudara-saudari kita. Sehingga dengan demikian atas dasar kasih kita, maka kita pun juga ingin berperan serta untuk menolong mereka, untuk membantu mereka, agar mereka pun juga dapat memiliki sukacita sebagaimana yang kita alami bersama. Memang ketika kita menjalankan peran serta kita, mewartakan Injil Kristus, mewartakan kelepasan itu, mewartakan akan pekerjaan keselamatan ini, tidak semua orang menerima. Ketika orang menolak kita, maka kita pun juga boleh dikata akan merasa kecewa, merasa sedih. Dan itu juga pernah dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga bukan berarti diterima terus. Tuhan Yesus suatu saat juga ditolak. Sehingga dengan demikian sering kasih, sama ketika Tuhan sedih, Tuhan merasa sedih ketika ditolak, kita pun juga sedih kalau pewartaan ini juga tidak bisa diterima oleh orang lain, ditolak orang lain. Sebaliknya, kita juga akan merasa berbahagia kalau orang benar-benar dapat menerima apa yang kita wartakan. Bagaikan seseorang yang menemukan dombanya yang hilang atau dirhamnya yang hilang, betapa besar sukacita yang mereka alami. Tidak hanya kita yang hidup di muka bumi, tetapi di dalam surga pun akan sangat bergembira ketika ada satu orang berdosa bertobat. Saudara yang kasih, inilah yang hendaknya dapat kita sadari. Marilah kita untuk dapat
berperan serta di dalamnya, dan kita bekerja untuk sukacita bagi semua, tidak hanya kita yang masih hidup di muka bumi, tapi juga untuk mereka yang ada di alam baka sana. Dan kita masih bersyukur, kita masih beruntung ketika orang-orang menolak Tuhan, menolak apa yang kita wartakan, kita beritakan, yang berarti juga menolak Allah. Ternyata Allah tidak membuang mereka. Allah masih memberikan kesempatan kepada mereka untuk mau menerima Tuhan Yesus Kristus. Inilah suatu secercah harapan yang hendaknya juga dapat menimbulkan sukacita untuk terus mewartakan dan memberitakan rencana kelepasan ini kepada setiap manusia, agar mereka pun pada akhirnya nanti dapat berkenan untuk menerima Tuhan Yesus Kristus bagi kehidupan dan keselamatan jiwa mereka. Itulah sering kasih yang hendaknya dapat juga menjadi sukacita kita bersama, semangat bagi kita kesemuanya, karena mereka-mereka yang menolak itu hingga pada masa sekarang ini tidak dibuang oleh Allah, bahkan Allah mengutus kita kesemuanya untuk juga mengingatkan mereka, untuk menuntun mereka, untuk memberikan pemahaman kepada mereka, agar mereka berkenan untuk menerima apa yang ditawarkan kepada mereka untuk menerima Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biarlah ini sekali lagi menjadi sukacita kita yang besar. Selanjutnya, sukacita ini juga hendaknya ada pada diri kita, karena kita memiliki suatu kepastian, memiliki suatu didasarkan oleh suatu pengharapan bahwa pekerjaan Allah ini nanti akan diselesaikan oleh Beliau, akan ada akhirnya. Sehingga dengan demikian, jangan lelah untuk bekerja, jangan lelah untuk mewartakan pekerjaan keselamatan ini kepada setiap orang, karena kita yakin bahwa pekerjaan ini akan ada akhirnya. Dan pekerjaan ini akan juga dirampungkan oleh Tuhan, dan pada masa-masa yang sedemikian ini, Tuhan masih berkenan untuk mengutus kita ke semuanya untuk memastikan bahwa pada akhirnya nanti tidak ada satu orang pun yang tidak pernah mendengar akan pekerjaan keselamatan ini, tetapi mereka pun juga nantinya akan dapat memutuskan apakah ia menerima Tuhan Yesus Kristus dan mengikut Beliau ataukah tidak. Tentunya harapannya agar mereka pun dapat memutuskan, aku ingin mengikut Yesus. Inilah yang hendaknya dapat kita upayakan bersama. Sekali lagi, bersukacitalah dan berperan sertalah di dalamnya, agar dengan demikian banyak jiwa dapat meraih akan keselamatan ditawarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada mereka semuanya. Dan diharapkan pada akhirnya nanti semua yang mengikuti Tuhan Yesus Kristus akan benar-benar berada dalam suatu persekutuan yang kekal bersama-sama dengan Allah Sang Bapa di surga, untuk memiliki suatu kehidupan yang baru, dalam satu langit yang baru, bumi yang baru, di mana kita akan berada bersama-sama dengan Beliau dalam persekutuan yang kekal untuk selama-lamanya. Itulah saudara yang kasih yang hendaknya dapat kita pahami. Sekali lagi, bersukacitalah karena nama kita terdaftar di sana, dan mari ketika kita telah diperkenankan untuk menerima sukacita ini, marilah kita juga berperan serta di dalamnya, agar banyak jiwa yang juga dapat mengalami hal yang sama, untuk mengalami sukacita yang besar, oleh karena mereka dapat memiliki persekutuan yang kekal dengan Allah Sang Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikian saudara yang kasih, apa yang diberikan Allah kepada kita pada pagi hari ini. Biarlah hal itu juga dapat kita mengerti dan kita pahami. Dan untuk selanjutnya, di tengah-tengah kita ada Priester Budi Haryono. Biarlah beliau berkenan untuk menambahkannya. Kur kumohonkan untuk membukakan jalan bagi Priester Budi Haryono dari sidang Mojolangu, Malang, untuk kita kesemuanya. Silakan Priester.
Putra mulia. Kalau susah payah ku ingin masuk sambil menyanyi lagu baru. Yerusalem, engkau yang ku tuju. Terima kasih. Saudara-saudari yang kasih, dalam kebaktian persiapan untuk kebaktian istimewa ini, kita diajak untuk sekali lagi mengenali di mana posisi kita sebagai seorang anak Allah. Bahwa kita diingatkan sebuah kabar sukacita, bahwa bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Sudah sering kasih kita dengar tadi bagaimana supaya kita terdaftar. Pertama kita mengenal, percaya, mengikut, menerima Tuhan Yesus Kristus dan bersetia selanjutnya. Kemudian sudah sering kasih, langkah berikutnya adalah kita melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk dapat dilahirkan kembali dari air dan roh. Pada saat kita dilahirkan kembali dari air dan roh, khususnya pada saat kita kementerian kudus, sudah sering kasih kita dikatakan menerima keanakan di dalam Allah, kita menjadi ahli waris kerajaan Allah, dengannya kita menjadi anak sulung. Dan anak sulung inilah yang terdaftar di surga, terdaftar di dalam kitab kehidupan sang anak domba. Tapi sudah sering kasih kabar ini, kabar sukacita ini kita juga tadi dikatakan untuk mengabarkannya kepada yang lain. Kita berempati, diajak untuk berempati kepada yang lain, baik yang masih di dunia, tetapi khususnya kita menjelang kebaktian istimewa ini kita diingatkan untuk mereka yang sudah ada di alam sana. Sudah sering kasih di dalam masa pandemi ini kita mungkin membaca berita ataupun mendengar sudah sering kasih bahwa demikian banyak yang harus pindah ke alam sana karena pandemi virus COVID-19 ini. Sudah sering kasih, paling tidak sudah sering kasih berita mengatakan sudah lebih dari 1 juta di seluruh dunia korban dari penyakit ini. Di antaranya dikatakan di sana sekian banyak ini sudah sering kasih seluruh dunia ini berpindah ke alam sana sudah lebih dari 1 juta orang. Belum lagi yang meninggalkan dunia ini karena sebab-sebab yang lain, karena penyakit yang lain, karena kecelakaan, karena masalah-masalah yang lain sudah sering yang kekasih. Demikian banyak yang meninggalkan dunia ini berpindah ke alam sana. Tetapi satu hal yang kita ingin ingat sudah sering kasih bahwa orang masuk ke dunia ini hanya satu cara, yaitu dilahirkan. Tetapi untuk pindah ke alam sana banyak caranya. Tetapi demikian juga sudah sering kasih sebagaimana orang bisa hadir di dunia ini karena kelahiran, orang dapat masuk kerajaan surga tadi dikatakan dilahirkan kembali dari air dan roh. Itu satu-satunya cara sudah sering kasih adalah dilahirkan kembali dari air dan roh. Dan itu kita sudah menerimanya bersukacita, kita ingin berempati kepada yang lain, mengabarkannya agar yang lain juga mau mendengar, menerima. Dari sekian banyak orang yang ke alam sana, mungkin mereka belum mendengar, mungkin mereka belum mengerti, mungkin juga sudah mengerti, bahkan mungkin juga di antara mereka ada yang menolak dari berita kasih ini, dari panggilan ini, dari tawaran kemurahan ini. Tetapi kita ingat tadi sudah sering kasih dikatakan kepada kita bersukacita juga bahwa Allah tidak mengesampingkan, tidak mengabaikan mereka yang menolak juga. Tetap Allah bermurah hati, memberikan kesempatan kepada mereka semua untuk pada saatnya mau menerima Tuhan Yesus Kristus, mau menerima, mengakui Tuhan Yesus Kristus, menerima kemurahan yang disediakan, menerima prasyarat untuk tertulis namanya di dalam surga. Sudah sering kasih, apa gunanya tertulis di dalam namanya tercatat di dalam kerajaan surga? Kalau kita
membaca dalam kitab Wahyu, sudah sering kasih, di sana dikatakan pada saat penghakiman yang terakhir di Wahyu 20, di sana dengan jelas dikatakan pada saat itu akan dibuka semua kitab-kitab yang mencatat segala sesuatu perbuatan manusia secara pribadi. Apakah itu perbuatan baik, apakah itu perbuatan jahat, tertulis semua. Di samping itu dikatakan di sana dibuka juga satu kitab lagi, yaitu kitab kehidupan. Disitulah sering kasih gunanya, yang tertulis di dalam kerajaan surga, ditulis dalam kitab kehidupan sang anak domba, yaitu anak sulung yang tertulis namanya dalam kitab kehidupan sang anak domba, karena di sana dikatakan mereka yang tidak tertulis namanya di dalam kitab itu akan dilemparkan ke dalam lautan api yang kekal. Sehingga sudah sering kasih, itu juga kabar gembira bagi kita, kabar gembira untuk kita sampaikan kepada yang lain, dan semoga sudah sering kasih, dalam persiapan untuk kebaktian istimewa ini kita mau berempati, mengingat, mendoakan, menjadi perantara untuk mereka yang berkeinginan untuk sampai kepada mezbah kemurahan Tuhan di dalam kebaktian istimewa. Sudah sering kasih, ada sekian hari, 1 minggu paling tidak, kita diberi kesempatan untuk menggunakan masa ini untuk mengingat, mendoakan, menjadi perantara bagi mereka agar mereka sampai kepada mezbah kemurahan kebaktian istimewa. Sudah sering kasih, kita dibutuhkan. Kita menjadi anak Allah, dicadangkan untuk keselamatan, tetapi kita juga dijadikan anak Allah untuk membantu pekerjaan Allah. Sehingga mari kita sering kasih melakukan firman ini, kita terapkan untuk diri kita melakukannya, kita membantu pekerjaan Tuhan, apa yang kita belum mampu, Tuhan juga yang memberi kelengkapannya, yang menyempurnakannya. Kita yakin sebenarnya tadi diingatkan sudah sering kasih, bahwa Allah terus mengerjakan pekerjaan keselamatan ini sampai rampung. Dan kita ingin berperan serta di dalamnya, kita ingin juga membantu pekerjaan Tuhan, semoga semakin banyak jiwa yang datang kepada Tuhan, mengakuinya, menerima kemurahan, dan diselamatkan. Mari sudah sering kasih kita lakukan bagian kita, selebihnya Tuhan yang akan menggenapinya. Amin. Demikian sering kasih apa yang kita terima pada kebaktian hari ini, di mana sekali lagi ditandaskan kepada kita, hendaknya kita dapat bersuka cita oleh karena nama kita terdaftar di surga. Dan ini dapat kita peroleh jika kita mau mengenal, menerima, percaya, dan mengikuti Tuhan Yesus Kristus, dan dilanjutkan dapat menerima kelahiran baru dengan air dan roh. Tadi kita mendengar juga bagaimana sedemikian banyak orang yang harus masuk ke alam baka sana oleh karena pandemik ini. Dan tidak semuanya siap untuk masuk ke sana. Tidak semuanya mendapatkan karunia dan kemurahan Allah pada saat ini. Dan Allah berdasarkan kemurahannya masih membukakan pintu kesempatan bagi mereka yang sebelumnya menolak Tuhan Yesus Kristus untuk berkenan menerimanya. Sekali lagi peran kita hendaknya juga dapat kita nyatakan sebagai wujud kasih kita kepada mereka. Allah telah mengaruniakan kasih Beliau kepada kita. Sekarang bagian kita untuk menyatakan kasih kita kepada mereka dengan memiliki kepedulian, kepekaan, dan rasa empati terhadap apa yang mereka alami dan menyatakan kasih kita untuk berperan serta di dalam menyatakan kasih kemurahan Allah kepada mereka. Kesemuanya agar mereka pun sebagaimana kita adanya juga dapat berbahagia dan bersuka cita oleh karenanya, karena nama mereka juga terdaftar di surga. Sebagaimana dikatakan tadi, ada beberapa waktu ke depan, mari kita turut ambil bagian di dalamnya untuk mendoakan mereka,
mendukung pekerjaan para rasul Tuhan, agar dengan demikian banyak jiwa dapat juga memperoleh sukacita, sebagaimana Allah mengaruniakan sukacita itu kepada kita kesemuanya. Demikianlah saudara yang kasih, apa yang diberikan Allah kepada kita pada pagi hari ini. Semoga kita dapat mengerti dan memahaminya, dan mari kita terapkan di dalam kehidupan kita di waktu akhir depan ini, agar sekali lagi banyak jiwa namanya dapat terdaftar di dalam surga, di dalam buku kehidupan Sang Anak Domba. Amin. Demikian saudara yang kasih, kalau kita merenungkan akan firman Allah ini, dan kita bercermin di dalamnya, pasti kita juga dapat merasakan, ya meskipun aku sudah dilahirkan oleh karena air dan roh, dan aku sudah menerima Tuhan Yesus Kristus. Tadi dikatakan, kita diharapkan juga mempersiapkan diri kita bagi kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali. Nah, kalau kita bercermin di dalam hal ini, saya rasa kita pun juga dapat mengakui masih banyak kelemahan, masih banyak kekurangan, masih banyak cacat celah pada jiwa dan hati kita masing-masing. Dan bersyukur Allah masih memberikan kemurahannya kepada kita untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, membentuk, membenahi, memperbaiki jiwa kita bersama. Dan sekali lagi, hal itu hendaknya juga menjadikan sukacita yang besar bagi kita. Dan itu juga diberikan tidak hanya bagi kita, tetapi juga bagi saudara-saudari kita di alam baka sana. Khusus bagi kita pada masa sekarang ini, kemurahan Allah ini hendaknya juga didasari suatu kesadaran bahwa, ya, aku telah melakukan banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, dan aku ingin bertobat. Dan biarlah hal ini pun juga dapat keluar dari dalam hati kita, agar dalam pertobatan ini kita benar-benar dapat mengakui akan kekeliruan dan kesalahan kita untuk memperbaiki hidup kita di waktu yang depan, dan karunia kemurahan Allah dalam pengampunan dosa itu benar-benar dapat bermanfaat bagi kita kesemuanya. Dan untuk pertobatan ini, mari kita menyanyikan bersama lagu nomor 100. Lagu nomor 20, lagu nomor 20. Kita ingin berdiri berdoa Bapa kami seperti diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari si jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Atas tugas pengutusku Rasul, kini kepadamu kabarkan kabar gembira. Di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, dosa-dosamu diampunkan. Damai sejahtera dari yang telah bangkit menyertaimu sekalian. Amin. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa. Kau telah berkenan mengajar kami, Kau telah berkenan mengingatkan kami, Kau telah menasehati kami akan apa yang hendaknya kami lakukan sebagai milik-Mu, sebagai anak-anak-Mu yang telah mendapatkan kasih karunia yang sedemikian besarnya, sedemikian agungnya, yang telah Engkau berikan kepada kami bersama. Biarlah segala karunia dan kasih sayang-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami dapat menumbuhkan sukacita dalam hati kami, dan biarlah hal itu juga tidak hanya berlaku bagi kami bersama, tetapi biarlah Engkau memampukan kami juga untuk membagikannya kepada mereka yang ada di alam baka, agar sukacita itu juga dapat berlaku bagi mereka, dan mereka pun juga dapat merasakan betapa Engkau juga mengasihi mereka, ingin menolong mereka, menghibur mereka, dan menyelamatkan mereka bersama. Oleh karena itu Bapa, biarlah segala karunia yang telah Engkau berikan kepada kami ini juga menumbuhkan di dalam hati kami kepedulian, kepekaan, dan rasa empati terhadap penderitaan yang dialami oleh saudara kami, khususnya yang menderita di dalam kehidupan jiwanya. Tolonglah ya Bapa, bantulah mereka, berikanlah apa yang dibutuhkannya, dan juga berilah tenaga dan kemampuan bagi kami dapat berperan serta di dalamnya, untuk mendukung mereka, untuk membantu mereka, agar mereka pun juga memperoleh sukacita yang berasal daripada-Mu, agar nama mereka pun juga dapat tercatat di dalam surga. Oleh karena itu Bapa, tolonglah kami juga, bantulah kami. Terima kasih juga kami haturkan kehadirat-Mu telah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan kami, dan Kau berikan kemurahan kepada kami bersama, biarlah hal itu juga dapat mendatangkan sukacita yang besar bagi kami, dan biarlah hal itu juga menumbuhkan semangat bagi kami untuk terus berkarya bagi Engkau, membantu pekerjaan-Mu, untuk menyatakan kasih-Mu kepada setiap umat manusia. Terima kasih juga kami haturkan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, oleh karena kasih beliau semikian agung dan besarnya, beliau telah berkenan mempersembahkan kurban di atas kayu salib, dapat mempersekutukan kami kembali dengan Engkau ya Bapa, sehingga kami pun dapat memperoleh suatu kesempatan, dapat mengalami persekutuan yang kekal kembali dengan Engkau, oleh karena jasa kurban Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas kasih sayang-Mu ini. Terima kasih juga kami haturkan kepada Roh Kudus, karena beliau telah senantiasa menyertai kami, mengajar kami, mengingatkan kami, dan Roh Kudus senantiasa menasehati kami akan apa yang hendaknya kami lakukan sebagai milik-Mu, sebagai anak-anak-Mu, sebagai ahli waris kerajaan surga yang telah Engkau karuniakan suatu sukacita yang besar bagi kami bersama. Biarlah Roh Kudus senantiasa membimbing kami, mengingatkan kami, dan menuntun kami, agar kami pun juga dapat berbagi sukacita kepada para jiwa yang ada di alam baka. Dengarkan permohonan kami, berikan lebih apa yang kami mohon ke dalam doa ini. Semuanya kami mohonkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk yang kasih. Selanjutnya kita ingin mendengar instrumentalia yang akan dipersembahkan. Dipersilakan.
Mari kita bersyukur. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga Bapa yang mulia, kembali kami bersama-sama menghadap hadirat tata kemurahan-Mu, yang mengatakan syukur dan terima kasih atas segala karunia dan kemurahan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa. Kadang Kau mengingatkan kepada kami betapa kami telah mendapatkan kasih-Mu yang semikian agung dan besarnya. Kau karuniakan keanak-Allahan bagi kami kesemuanya melalui kelahiran baru dengan air dan roh, sehingga nama kami tercatat di dalam surga. Kasih karunia-Mu yang sedemikian agung dan besarnya yang telah Kau berikan kepada kami, biarlah senantiasa dapat menimbulkan sukacita yang besar bagi kami bersama, dan biarlah hal itu juga mendorong kami untuk juga dapat berbagi kasih, berbagi sukacita kepada saudara-saudari kami yang lainnya, agar mereka pun juga dapat merasakan betapa baiknya Engkau bagi mereka. Engkau mengasihi mereka, Engkau menyayangi mereka, Engkau juga ingin untuk menyelamatkan mereka. Oleh karena itu Bapa, biarlah apa yang telah Kau karuniakan kepada kami ini memacu dan mendorong kami, agar kami pun juga dapat berperan serta di dalamnya, agar tidak hanya kami yang menerimanya, tidak hanya mereka yang masih hidup di muka bumi, tetapi mereka yang di alam baka pun juga dapat meraih dan menerima akan tawaran kemurahan-Mu ini, agar nama mereka pun juga dapat tercatat di dalam buku kehidupan Sang Anak Domba di dalam surga. Bapa, untuk hal ini bantulah kami, tolonglah kami. Berilah kami tenaga dan kemampuan dapat membantu, mewartakan akan Injil Kristus, akan pekerjaan keselamatan-Mu, agar banyak jiwa nanti dapat memperoleh keselamatan daripada-Mu, dan nama mereka dapat terdaftar di dalam kerajaan surga. Bapa, selangkau berkenan melimpahkan kasih karunia-Mu dan kepada kami, dan juga atas pengampunan dosa yang telah Kau berikan kepada kami, bantulah kami dalam melaksanakan tugas pekerjaan kami masing-masing di dalam kehidupan kami sebagai milik-Mu, sebagai anak-anak-Mu, maupun di dalam kehidupan kami sehari-hari, agar hidup kami juga dapat senantiasa seturut dan selaras dengan yang menjadi kehendak-Mu, dan kami pun dapat menjalani kehidupan kami sehari-hari dengan penuh sukacita dan penuh kebahagiaan. Oleh karena itu Bapak, tolonglah kami, bantulah kami, dan sertailah kami kesemuanya. Demikian juga berkatilah kami kesemuanya Bapak, agar kami pun dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkati juga pengorbanan yang telah dipersembahkan oleh anak-anak-Mu dalam bentuk dan wujud apapun juga. Kembalikanlah dengan berkat-Mu yang kelimpahan. Dengan berkat-Mu ini anak-Mu akan berbahagia dan bersuka cita oleh karenanya. Berkati juga para hamba-Mu dalam melayani anak-anak-Mu, agar hamba-Mu dapat mempersiapkan anak-anak-Mu semuanya bagi harinya Tuhan, dan juga mempersiapkan para jiwa di alam bahkan dapat meraih kemurahan dalam sakramen-sakramen yang Kau sediakan, Kau karuniakan melalui tangan para rasul Tuhan yang hidup pada masa sekarang ini. Dan juga berkati sidang-sidang jemaat-Mu dimanapun adanya, termasuk di daerah misi, agar sidang jemaat bertumbuh berlipat-lipat ganda di dalam segala hal, agar sidang jemaat pun dapat menjadi sarana bagi para jiwa yang mendapatkan keselamatan untuk memperoleh apa yang mereka butuhkan. Perkenankan kami semua sebagai jalan, sebagai sarana, sebagai alat di tangan-Mu, agar mereka dapat dihantarkan ke dalam tahta kemurahan-Mu. Bapa, persambungkan jiwa Kirat dengan Rasul Kepala Rasul di Setiawan, biarlah kami dapat senantiasa mengikuti belakang beliau sampai pada akhirnya nanti. Untuk esok hari dan waktu selanjutnya, sertailah kami, karena kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu, kasih sayang, kemurahan, kecintaan, perlindungan-Mu. Demikian juga Bapa, di masa-masa pandemi ini, kami masih mohon perlindungan-Mu bagi seluruh umat-Mu dimanapun adanya, agar mereka dapat senantiasa terjaga, terlindung, kesehatan mereka, agar jangan sampai anak-anak-Mu banyak yang tertular, melainkan dapat senantiasa dalam keadaan sehat adanya. Demikian juga bagi para dokter, tenaga medis yang lainnya yang bekerja untuk membantu dan menolong mereka. Tolonglah Bapak, berikanlah apa yang dibutuhkannya, berikan juga tenaga dan perlindungan-Mu, agar mereka kesemuanya dapat membantu menolong para penderita ini, agar mereka dapat kembali sehat seperti sedia kala. Bapak, bersama-sama dengan seluruh umat-Mu, bersama-sama dengan Rasul Kepala dan kelompok para Rasul, kami berseru kepada Engkau ya Bapa, pendekkanlah masa penantian ini. Kirimkan segera putra-Mu, terimalah kami semua di dalam kemuliaan-Mu.
Dengarkan permohonan kami, berikan lebih apa yang kami mohonkan dalam doa ini. Semua mohonkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, persekutuan daripada Roh Kudus menyertaimu sekalian. Amin. Silahkan duduk kasih. Dan sebagai lagu penutup, kumohon paduan suara persembahkan satu lagu. Yang menanti kuat baru terbang tinggi bagaikan burung garuda, berlarian dan takkan lesu, berjalan-jalan pun takkan lelah, yang menanti Tuhan terima kuat baru, terima kuat baru, terima kuat baru. Terima kasih. Demikian saudara yang kasih, apa yang kita terima pada kebaktian streaming hari ini, biarlah hal itu dapat mendatangkan sukacita yang besar bagi kita, dan kita dapat pula menyatakan kasih kita kepada saudara-saudari kita kesemuanya, termasuk bagi para jiwa di alam baka, agar dengan demikian nama mereka pun juga dapat tercatat di dalam surga, dan itu pastilah juga menimbulkan sukacita bagi kita bersama, karena malaikat-malaikat pun juga akan bersukacita ketika ada satu jiwa bertobat di sana, sehingga dengan demikian kita pun juga akan semakin bersukacita oleh karenanya. Berperan sertalah di dalamnya. Kabarkanlah, beritakanlah berita keselamatan ini kepada mereka kesemuanya, agar sekali lagi nama mereka dapat tercatat di dalam kerajaan surga. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas peran sertanya, dan terima kasih atas segala apa yang telah dipersiapkan, sehingga kesemuanya ini dapat berjalan dengan baik untuk kepujian, kemuliaan bagi nama Allah Sang Bapa kita, dan juga untuk keselamatan bagi kita kesemuanya. Sekian kebaktian hari ini, sampai kita berjumpa kembali. Terima kasih.